Matius 24 ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat ini menggambarkan kondisi manusia, di mana kejahatan dan dosa semakin merajalela. Kedurhakaan yang meningkat menyebabkan hati manusia menjadi keras dan penuh dengan egoisme, kebencian, dan ketidakpedulian. Kasih yang seharusnya menjadi fondasi utama hubungan antar manusia mulai memudar karena hilangnya nilai-nilai moral dan kebenaran. Kasih menjadi dingin berarti bahwa banyak orang akan kehilangan kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap sesama. Ketika dosa dan kejahatan menjadi lebih lazim, orang akan lebih mudah mementingkan diri sendiri, mengabaikan kebutuhan orang lain, dan terjebak dalam sikap apatis. Yesus memperingatkan bahwa dalam kondisi seperti ini, kasih sejati akan semakin langka, dan dunia akan semakin dingin secara rohani. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk terus menjaga kasih yang tulus dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus, bahkan di tengah lingkungan yang penuh dengan kedurhakaan. Ayat berikutnya terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat ini merupakan bagian dari pesan Yesus kepada gereja di Efesus yang dicatat dalam kitab Wahyu. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus sedang memuji jemaat di Efesus atas kesetiaan dan kerja keras mereka dalam mempertahankan iman di tengah-tengah tantangan dan pengajaran sesat. Namun, meskipun mereka setia dalam doktrin dan menolak kejahatan, Yesus menegur mereka karena satu hal yang sangat penting. Mereka telah kehilangan kasih yang semula. Kasih yang semula mengacu pada kasih yang penuh gairah, tulus, dan tanpa pamrih yang dulu mereka miliki untuk Tuhan dan sesama ketika mereka pertama kali mengenal iman. Pada awalnya, kasih ini mungkin begitu kuat dan menyala, mencerminkan hubungan yang mendalam dan penuh sukacita dengan Tuhan, yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kasih ini menggerakkan mereka untuk mengabdi dengan penuh semangat, mengasihi sesama tanpa syarat, dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Namun seiring berjalannya waktu, meskipun mereka tetap menjaga kebenaran, semangat kasih itu mulai luntur. Rutinitas pelayanan dan ketaatan yang mekanis menggantikan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan Tuhan. Gereja di Efesus mungkin menjadi sangat fokus pada aturan hukum dan menjaga kemurnian doktrin. Tetapi mereka melupakan inti kehenan itu sendiri, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama. Mereka mungkin menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pelayanan. Tetapi tanpa kasih yang menyala, semuanya menjadi hambar dan kering secara rohani. Teguran ini relevan bagi kita hari ini, karena seringkali dalam perjalanan iman, kita bisa terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa kasih kita kepada Tuhan telah memudar. Kita mungkin masih melakukan hal-hal yang benar secara doktrin, melayani dengan baik, tetapi melupakan kasih yang tulus dan penuh semangat yang dulu kita miliki. Kasih yang dingin ini bisa membuat iman kita menjadi formalitas belaka tanpa kehidupan yang sejati. Yesus memanggil gereja di Efesus dan kita semua untuk kembali kepada kasih yang semula, yaitu kasih yang penuh gairah, yang mengutamakan hubungan intim dengan Tuhan daripada hanya sekedar ketaatan lahiriah. Kasih semula ini adalah fondasi utama yang harus terus dipelihara, karena tanpa kasih, segala pekerjaan dan pelayanan kita tidak berarti. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan demikian, Wahyu 2 ayat 4 mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kasih kepada Tuhan agar tetap menyala.
kita perlu terus menghidupkan kasih yang mendalam dan murni yang memancar dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan ingin kita kembali kepada kasih yang sejati, yang memotivasi setiap tindakan kita dan memelihara relasi kita dengannya. Salam sejahtera sahabat terkasih. Kita kembali bersama dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya melalui perenungan ini, hati dan pikiran kita senantiasa diterangi oleh cahaya ilahi dan dituntun di jalan kebenaran. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan pengasih, kami menghadap hadirat-Mu pada sore hari ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan sepanjang hari ini. Engkau yang memelihara hidup kami dengan kasih yang tidak berkesudahan, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap tantangan hari ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan, dan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berkumpul, merenungkan firman-Mu di saat sore yang tenang ini. Tuhan, kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau setiap saat, dan kami rindu mendengar suara-Mu berbicara ke dalam hati kami saat ini. Bapa, saat kami bersiap untuk membuka firman-Mu, kami memohon agar Engkau yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Kiranya hadirat-Mu memenuhi hati kami, dan Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti setiap kata yang tertulis di dalam firman-Mu. Berikan kami kebijaksanaan dan pencerahan, agar kami tidak hanya mengerti secara akal, tetapi juga merasakan firman-Mu hidup dan berkuasa di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kehidupan ini membuat hati kami lelah dan jauh dari-Mu. Kami juga menyadari bahwa di dalam segala kelemahan kami membutuhkan penguatan dari firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan, segarkan jiwa kami melalui kebenaran yang akan kami renungkan. Biarlah setiap kata yang kami dengar membawa pemulihan, pengharapan, dan pembaruan dalam iman kami kepada-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang mungkin telah kami lakukan, baik yang kami sadari maupun tidak, yang telah menjauhkan kami dari kasih dan kehadiran-Mu. Sucikan hati kami ya Tuhan, agar kami layak mendengar firman-Mu dengan hati yang bersih dan terbuka. Kami rindu untuk berjalan lebih dekat dengan-Mu dan menghidupi kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan sore ini menuntun kami untuk hidup lebih setia, lebih mengasihi sesama, dan lebih mengandalkan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Bentuklah kami menjadi pelaku firman yang setia, bukan hanya pendengar saja. Biarkan firman-Mu menuntun langkah kami dan menjadi pelita dalam jalan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang mungkin tidak dapat bergabung bersama kami, baik karena kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau melingkupi mereka dengan damai sejahtera dan kasih-Mu. Kami serahkan seluruh waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan, setiap pemikiran, dan setiap hati yang hadir memuliakan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan bersyukur. Amin. Sahabat terkasih, seseorang pernah bertanya kepada Yesus, perintah apa yang paling penting dalam Alkitab? Dia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila itu adalah dua perintah Allah yang paling penting, maka ada kebalikannya. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama, itulah dosa. Dosa selalu tidak pengasih. Apakah Anda memperhatikan hal itu baru-baru ini? Kebanyakan orang menjadi lebih kritis, kurang sopan, dan menjadi lebih kasar dari sebelumnya. Mengapa? Karena seiring bertambahnya dosa, semakin berkurang kasih mereka. Dosa itu tidak ada gunanya, tidak sehat, tidak adil, tidak bijak, tidak benar, dan dosa selalu bersifat egois. Kita sering berkata pada diri sendiri bahwa kita melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Padahal sesungguhnya kita melakukannya untuk keuntungan diri kita sendiri. Alkitab berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sahabat terkasih, akar dari setiap dosa yaitu keegoisan.
Mengapa Anda ada di muka bumi ini? Tuhan tidak merancang Anda untuk hidup buat diri Anda sendiri. Anda diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Anda diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan apabila Anda belum memahami konsep itu, maka buat Anda kehidupan ini tidak akan pernah menjadi masuk akal. Tuhan tidak menciptakan Anda supaya Anda dapat memusatkan hidup Anda pada diri Anda sendiri dan mengesampingkan orang lain. Anda diciptakan untuk mengenal Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menjalin persahabatan dengan Dia, melayani Dia, dan memusatkan hidup Anda padanya. Apapun yang menjadi pusat kehidupan Anda ialah Tuhan atas diri Anda, baik itu rumah Anda, atau bisnis Anda, atau olahraga, atau seseorang. Tuhan ingin Anda memusatkan hidup Anda padanya, tetapi dosa akan selalu mengembalikan fokus Anda kepada diri Anda. Pilihlah kasih. Firman Tuhan terakhir di renungan sore hari ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat ini menggambarkan kondisi masyarakat yang semakin jauh dari kasih dan kebenaran Tuhan. Kedurhakaan akan meningkat dan kasih serta moralitas akan menurun. Peringatan ini penting bagi orang percaya untuk tetap berjaga-jaga dan berpegang teguh pada iman di tengah masa yang sulit. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk tidak mengikuti arus kejahatan ini, tetapi justru menjadi terang dan garam bagi dunia. Dengan terus menjalani hidup yang berlandaskan kasih dan kebenaran Allah. Sahabat terkasih, ini merupakan peringatan dari Rasul Paulus kepada Timotius tentang keadaan manusia pada hari-hari terakhir, yaitu masa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Paulus menggambarkan kondisi yang sangat sulit dan penuh dengan kejahatan karena moralitas manusia akan terus menurun. Di sini Paulus menyoroti sifat-sifat negatif yang akan semakin jelas terlihat di akhir zaman. Seperti, pertama, mencintai diri sendiri. Manusia akan menjadi egois, lebih peduli pada kepentingan pribadi daripada kepada Tuhan dan sesama. Kasih mereka akan lebih terfokus pada diri sendiri daripada kepada orang lain yang bertentangan dengan perintah kasih Kristus. Kedua, menjadi hamba uang. Cinta uang akan menjadi pendorong utama kehidupan mereka. Banyak orang akan mengukur kesuksesan dan kebahagiaan dari materi dan kekayaan, bahkan jika itu berarti melupakan nilai-nilai rohani dan etika. Ketiga, membual dan menyombongkan diri. Kesombongan akan meningkat, di mana orang lebih mementingkan status, kekuatan, dan pengakuan daripada kerendahan hati. Kebanggaan diri ini akan membuat mereka menempatkan diri di atas orang lain. Keempat, pemfitnah. Orang akan semakin mudah memfitnah dan menyebarkan kebohongan. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas akan semakin jarang ditemukan. Kelima, berontak terhadap orang tua. Anak-anak akan semakin tidak menghormati orang tua mereka. Ini adalah tanda penurunan nilai-nilai keluarga dan hilangnya penghormatan terhadap otoritas. Keenam, tidak tahu berterima kasih. Orang akan semakin sulit menghargai apa yang mereka miliki dan merasa berhak atas segala sesuatu tanpa syukur kepada Tuhan atau orang lain. Ketujuh, tidak mempedulikan agama. Akan ada penurunan dalam penghayatan iman dan kehidupan rohani. Banyak yang tidak lagi peduli terhadap kehendak Tuhan, memilih untuk hidup sesuai keinginan duniawi. Firman selanjutnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menegaskan pentingnya kasih yang sejati, sebuah kasih yang bertentangan dengan kasih yang dingin yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8.
Ayat ini menekankan bahwa kasih bukan hanya sebuah pilihan atau kewajiban bagi orang percaya, tetapi merupakan identitas dasar dari hubungan seseorang dengan Allah. Kasih adalah tanda yang membuktikan bahwa seseorang lahir dari Allah dan mengenalnya. Dengan kata lain, seseorang yang benar-benar mengenal dan berhubungan dengan Tuhan akan memancarkan kasih kepada sesama, karena kasih itu sendiri berasal dari Tuhan. Kasih adalah refleksi langsung dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Seseorang yang tidak mengasihi menunjukkan bahwa dia belum benar-benar mengenal Allah. Untuk lebih memahami ini, mari kita gunakan sebuah perumpamaan. Bayangkan sebuah sumber air di tengah gurun yang kering dan tandus. Semua kehidupan di sekitar sumber air itu bergantung pada airnya untuk bertahan hidup. Tanaman, hewan, bahkan manusia yang melewati tempat itu. Air dari sumber ini segar dan bersih, dan setiap kali orang datang untuk minum atau mengambil air, mereka dipenuhi dengan kehidupan baru. Sumber air ini terus mengalir tanpa henti, karena ada mata air yang selalu mengisinya dari dalam tanah. Sumber air ini melambangkan Allah, dan air yang mengalir darinya melambangkan kasih. Seperti air yang tak pernah habis dari sumber tersebut, kasih Allah juga melimpah dan tak terbatas. Setiap orang yang datang kepada Tuhan akan dipenuhi oleh kasih-Nya. Dan kasih ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus dibagikan kepada orang lain. Sama seperti sumber air memberikan kehidupan kepada segala sesuatu di sekitarnya. Demikian pula, orang yang lahir dari Allah akan memancarkan kasih kepada semua orang di sekitarnya. Kasih yang mereka berikan adalah tanda bahwa mereka berasal dari Allah dan hidup dalam hubungan yang erat dengannya. Sekarang, bayangkan seseorang yang datang ke sumber air itu, tetapi memilih untuk tidak mengambil atau meminum air tersebut. Dia berjalan melewati sumber yang penuh kehidupan, tetapi tidak mengisinya dalam hidupnya. Dia tetap haus dan tidak dapat memberi kehidupan kepada orang lain, karena dia sendiri tidak dipenuhi. Orang ini melambangkan seseorang yang tidak mengenal Allah atau tidak mengasihi. Meskipun berada dekat dengan sumber kehidupan, dia memilih untuk tidak mengambil kasih Allah. Dan sebagai hasilnya, hidupnya kering dan tidak dapat memancarkan kasih kepada orang lain. Dalam perumpamaan ini, kasih adalah bukti nyata bahwa seseorang telah menerima dan mengenal Allah. Sama seperti air yang mengalir dari sumber tidak bisa disembunyikan, kasih Allah yang hadir dalam hati seorang percaya juga tidak bisa ditahan. Itu akan memancar secara alami kepada orang lain. Dalam perumpamaan ini, kasih adalah bukti nyata bahwa seseorang telah menerima dan mengenal Allah. Sama seperti air yang mengalir dari sumber tidak bisa disembunyikan, kasih Allah yang hadir dalam hati seorang percaya juga tidak bisa ditahan. Itu akan memancar secara alami kepada orang lain. Kasih ini melibatkan pengorbanan, kesabaran, kebaikan, dan penerimaan, serta kasih yang tidak bersyarat kepada sesama. Namun, jika seseorang tidak menunjukkan kasih, itu seperti seseorang yang menolak air dari sumber kehidupan. Meski mungkin tampaknya mereka beriman atau religius dari luar, jika tidak ada kasih yang memancar dari hidup mereka, itu menandakan bahwa mereka belum benar-benar mengenal Allah. Mengasihi bukan hanya sebuah tindakan, tetapi merupakan bukti bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah nyata dan hidup. Dengan demikian, seperti sebuah sumber air yang tak pernah kering dan selalu memberi kehidupan, kita yang hidup di dalam Tuhan dipanggil untuk selalu memancarkan kasih kepada sesama, sebagai tanda bahwa kita lahir dari Allah dan mengenalnya secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini untuk merenungkan firman-Mu. Engkau telah berbicara kepada kami melalui setiap kata dan ayat yang kami renungkan, dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu adalah kekuatan dan penuntun dalam hidup kami, memberikan arah, penghiburan, dan pengharapan di tengah tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam akan kebenaran-Mu.
Engkau membuka mata hati kami untuk melihat dan memahami kehendak-Mu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Biarlah apa yang telah kami pelajari hari ini meresap dalam hati kami, dan jadikanlah kami pelaku firman yang setia, bukan hanya pendengar. Tolong kami ya Tuhan untuk menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Kami menyadari bahwa kami tidak sempurna dan seringkali gagal, tetapi kami percaya bahwa kasih karunia-Mu senantiasa memampukan kami untuk bangkit dan berjalan dalam terang-Mu. Ampunilah kami jika dalam renungan ini kami menemukan kelemahan atau kesalahan dalam hidup kami. Ajar kami untuk bertobat dan memperbaiki diri, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebelum kami menutup persekutuan ini, kami juga ingin menyerahkan setiap kebutuhan dan beban hati kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu segala hal yang tersembunyi di dalam hati kami. Kami percaya, di dalam Engkau tidak ada perkara yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau bekerja di dalam setiap persoalan hidup kami, memberikan jalan keluar, kedamaian, dan pengharapan yang hanya berasal dari-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu atas setiap orang yang hadir dalam renungan ini. Bawalah kami lebih dekat kepada-Mu, dan biarkan hati kami terus dikuatkan oleh firman-Mu. Lindungi kami dari segala rencana jahat dan godaan yang dapat menjauhkan kami dari jalan-Mu. Berikan kami hikmat untuk selalu berjaga-jaga dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, ketika kami melanjutkan aktivitas atau bersiap untuk beristirahat, kami mohon damai sejahtera-Mu menyertai kami. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hari esok dengan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu bersama kami. Jagalah kami dalam lindungan-Mu dan tuntunlah setiap langkah kami agar kami tetap berjalan dalam kasih dan rahmat-Mu. Dengan penuh syukur, kami menyerahkan seluruh renungan dan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, di mana ada kasih yang melimpah, keegoisan tidak akan tumbuh. Kasih yang sejati selalu memikirkan kepentingan orang lain, dan disitulah kita menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti renungan ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan dapat menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan iman, dan membimbing kita untuk hidup lebih dekat dengannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar kita dapat terus berbagi berkat melalui renungan-renungan selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan menyertai kita selalu. Amin.